Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Kita pujikan, I will build my life upon your love as it is a firm foundation. I will put my trust in you alone and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk sesi yang barusan kami sudah bisa lewati. Bapak sungguh bersyukur karena kami juga bisa menjalani sesi berikut ini. Ya Bapak akan berdoa agar Engkau yang bisa bekerja melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, Engkau yang bisa menyatakan diri-Mu semakin besar dalam hidup kami, dan menyadarkan kami kembali akan siapa kami dalam Engkau ya Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Paulus, biar Engkau juga yang bisa pakai dia, Engkau yang bisa berikan dia hikmat, Engkau yang bisa gunakan setiap kata yang keluar dari mulutnya pada saat ini, dan semuanya itu bisa Engkau gunakan untuk mengajar dan menyatakan diri-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Pak Paulus dipersilakan. Ya, baik. Suara saya kedengeran ya? Halo, tes. Tes. Suara saya kedengeran ya? Saudara-saudara para peserta, dengar suara saya ya? Kalau dengar angkat tangan. Oh ya, dengar. Oke. Ya, terima kasih. Saya harap semua ngerti bahasa Indonesia ini ya. Karena yang tinggal di Melbourne, di Perth ini kadang ada yang kurang bisa Indonesia ini.
Saya akan share screen ya. Kita masuk di dalam sesi berikutnya ini tentang how-nya ya. Tadi kita sudah berbicara tentang what, why, sekarang how-nya. Saya share screen dulu. Iya. Bagaimana kita akan mendapatkan berita Injil Kristus ya. Nah, saudara-saudara, kalau tadi di dalam bagan yang saya berikan tuh 1, 2, 3, 4 kan ya. Yang namanya gospel centered preaching atau teaching, itu kan harus consist of empat-empatnya itu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi untuk how-nya ini, untuk nomor 2, saya nggak akan bahas. Karena pertama waktu ya. Kedua, saudara-saudara bisa ya membahas misalnya observasi, interpretasi itu. Atau kalau sekolah minggu saudara ngajar, sudah ada bahannya ya. Nah, jadi yang saya tekankan di sini dengan how-nya ini, bagaimana mendapatkan nomor 3 itu. Ya, tetapi di dalam actual kita prakteknya, kita tidak boleh hanya dari 1 langsung 3 begitu kan ya. Yang nomor 2 itu juga tetap harus dibahas. Baik, kita sekarang akan menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana mengenali berita Injil, Kristus dan karyanya dalam suatu teks Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Yang nomor 1 ini khususnya ada 4 cara nih nanti ya. Yang nomor 1 khususnya itu memang untuk baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Tapi nanti nomor 2, 3, dan 4 itu lebih ke perjanjian lama. Karena memang perjanjian lama tidak mudah ya untuk mencari berita yang berkait dengan Injil Kristus. Oke, baik, kita melihat yang pertama, yaitu kita harus melihat selalu the grace konteksnya. Jadi di dalam satu perikop itu pasti ada grace konteksnya, khususnya pada waktu berbicara tentang moral atau perintah untuk ditaati. Itu kita harus melihat grace konteksnya. Seorang yang bernama Herman Ridderbos, ya saya kutip dari buku Topical Preaching in Complex World. Itu dia mengatakan bahwa it is crucial that we present the divine indicative before we call for the resultant imperative. Ini maksudnya adalah itu penting ya, kita itu harus menyampaikan konteks indikatifnya, atau kalau ini bicara tentang perintah untuk mentaati, indikatif itu pernyataan anugerah Tuhan. Itu selalu mendahului akan imperatif, perintah Tuhan itu mau untuk kita mentaati perintahnya. Itu selalu di dalam konteks atau di dalam satu ya konteks tentang anugerah itu lebih dulu begitu. Jadi kesalahan seorang pengajar sekolah minggu atau seorang pengkhotbah seringkali menyampaikan pengajaran atau khotbahnya itu moralistik saja. Seringkali salahnya itu bukan pada apa yang dikatakan, bukan pada apa yang diajarkan, disampaikan, tetapi seringkali salahnya adalah pada hal yang tidak dikatakan, yaitu the grace konteks ini. Ya, jadi pada waktu memang membaca bacaannya jangan berzina, jangan mencuri. Ya kalau kita sampaikan itu tidak salah kan, karena teksnya memang begitu. Tetapi yang salah adalah kita tidak menyampaikan konteks grace-nya, indikatifnya. Ini maksudnya supaya lebih jelas, bisa saudara lihat begini ya. Ini Brian Chappell, seorang tokoh dari Gospel Centered Preaching. Dia mengatakan hati-hati dengan ini ya, 3 pendekatan, jadilah 3 B's gitu kan ya. Pertama, be like, jadilah seperti. Ya, jadi pada waktu kita mengkhotbahkan tokoh, jadilah seperti Abraham yang beriman, jadilah seperti Daud,
jadilah seperti Rasul Paulus, jadilah seperti Petrus, jadilah seperti Tuhan Yesus juga. Itu kita harus berhati-hati, karena kalau kita hanya menyampaikan demikian tanpa konteks grace indikatif, itu akan jadi moralistik. Termasuk jadilah baik ya. Jadi karena Simpson tidak baik, ya kamu jadilah baik. Atau kalau mau menekankan baca Alkitab, doa gitu kan, jadilah lebih disiplin. Nah, 3 hal ini sebetulnya not wrong in themselves, but wrong by themselves. Tidak salah dalam apa yang memang dikatakan Alkitab itu ya. Jadilah seperti Daud, Abraham begitu ya. Tapi itu akan menjadi salah kalau kita itu langsung nyatakan begitu saja tanpa kita itu tekankan konteks grace-nya atau istilahnya itu indikatifnya. Itu. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti camp ini tahu istilah WWJD? Tahu nggak? Yang tahu angkat tangan coba. Oh, ada yang angkat tangan ya. Nah, saudara-saudara, itu istilah dipopulerkan oleh sekelompok orang Kristen yang tinggal di Chicago berapa tahun yang lampau, yaitu supaya kalau mereka mau hidup kudus, hidup benar, mereka selalu kalau ada pilihan yang harus dipilih dalam kehidupan ini, selalu tanyakan, what would Jesus do? Jadi apa yang Yesus itu akan lakukan nih di dalam situasi seperti ini? Ya, itu memang bagus ya. Tetapi tidak lama setelah itu dipopulerkan dengan dituliskan di bracelet, gelang, di selipan buku, di ya kaos begitu segala ya, ballpoint begitu. Tidak lama kemudian ada orang yang mengenal gospel centered teaching, pengajaran yang berpusat pada Injil, yang mengingatkan mereka. Hati-hati istilah atau slogan what would Jesus do? Kita pada waktu mempertanyakan istilah WWJD, what would Jesus do? Kita harus memikirkan sebelumnya adalah WHJD. What have Jesus done? Jadi apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, yaitu menyelamatkan kita ini, baru kita itu bisa belajar untuk melakukan yang benar, seperti yang Yesus perintahkan atau pikirkan. Ya, jadi ini kita harus berhati-hati dengan pengajaran tentang tokoh jadilah seperti, atau pengajaran jadilah baik, atau jadilah lebih disiplin ya. Not wrong in themselves, but wrong by themselves. Seringkali kita melakukan kesalahan bukan pada apa yang kita katakan, tapi pada apa yang tidak kita katakan di dalam pengajaran atau khotbah kita. Nah, saudara-saudara, contoh ini ya, untuk the grace konteks ini, contohnya apa saja gitu ya. Ini contohnya malah banyak dari Perjanjian Baru nih, saudara-saudara di sini ya. Jadi kita akan melihat contoh-contohnya bahwa penekanan daripada perintah itu selalu didahului konteksnya grace atau indikatif itu. Ya, karena kalau tidak, saudara-saudara, kita itu akan menjadi bisa lalu, oh iya, saya harus menjadi seperti, meneladani, atau saya harus lebih disiplin, itu lalu bersandar pada usaha sendiri. Nah, pada waktu gagal, kita seringkali jadi tawar hati. Nggak bisa ini. Gitu. Atau kita bisa justru jatuh pada kesombongan, seperti orang muda yang kaya. Semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Ya, padahal sebetulnya belum ya. Tapi bisa jatuh pada hal seperti itu. Makanya konteks grace itu, the grace context, itu penting sekali. Ya, jadi kalau kita tidak memahami itu, ya akhirnya jatuh pada kesalahan moralistik saja. Kita lihat secara cepat ya, contoh-contoh ini ya, saudara-saudara. Yang pertama itu dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini soal sebetulnya tentang 10 perintah Allah. Jangan ada padamu ya, itu perintah Allah itu 10 perintah Allah ternyata didahului dengan grace context, indikatif. Yaitu sebelum 10 perintah Allah itu disebutkan,
Allah berkata, ya dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, baru kemudian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung dan sebagainya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, kuduskan hari Sabat, jangan membunuh, hormati orang tuamu, jangan membunuh dan sebagainya, gitu kan? Didahului dengan indikatif grace context. Jadi Tuhan tidak berkata, ini perintah-perintahku 10 supaya aku keluarkan engkau dari perbudakan di Mesir kalau engkau mentaatinya. Tidak ya. Dikeluarkan dulu. Diberi anugerah dulu. Baru kemudian ada perintah untuk mentaati. Nah, ini di perjanjian lama prinsipnya demikian. Di perjanjian baru pun begitu. Kita lihat secara cepat ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke 58 ini tentang pelayanan. Saudara yang menjadi worship leader, singers, musician, saudara memimpin Sunday school, saudara memimpin KTB. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara perhatikan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebelum menekankan ini, saudara harus tekankan karena itunya. Kalau saudara melihat karena itu, oh berarti ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Yesus yang sudah menang atas maut. Memberi jaminan kepada kita hidup yang kekal, kebangkitan tubuh dengan tubuh mulia. Nah, jadi itu yang harus ditekankan terlebih dahulu, baru kemudian berdirilah teguh ya. Karena Tuhan sudah melepaskan engkau dari maut. Ini konteks grace itu seperti itu, saudara-saudara. Itu di dalam pelayanan. Lalu dalam mempersembahkan hidup juga, saudara-saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu, ini berarti juga karena anugerah Tuhan, ditekankan lagi, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini kemurahan Allah yang bersangkut paut dengan keselamatan dalam Yesus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati, bahasa Yunaninya logikos, itu sebetulnya dari kemudian bahasa Inggrisnya logic. Gitu ya. Itu adalah ibadahmu yang logik, yang masuk akal. Jadi kalau engkau itu mengenal kemurahan Allah, kau mengenal akan grace, Injil Kristus, maka seharusnya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau tidak, berarti tidak logik sebetulnya. Kita tidak mengerti kebenaran Alkitab. Itu di dalam mempersembahkan hidup kita, hidup dalam kekudusan. Lalu di dalam hal persembahan, itu juga demikian ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Rasul Paulus berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saudara, Rasul Paulus itu rasul yang besar. Sebenarnya pada waktu dia meminta supaya jemaat Korintus itu memberikan persembahan, bisa saja dia mengatakan, sebagai Rasul Yesus aku perintahkan kamu. Tetapi dia mengingatkannya melalui grace context. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berikan persembahan yang terbaik. Itu intinya begitu, saudara-saudara. Lalu di dalam hal pertumbuhan iman juga begitu ya. Saudara-saudara mengenal ayat yang terkenal ini ya, 2 Petrus 1 ayat 5-9. Ini agak panjang, saya bacakan cepat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara-saudara, kalau kita itu berhenti di sini nih ya, seringkali yang kita tekankan adalah kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu kita bersandar pada usaha kita. Padahal saudara-saudara kita harus mencari konteks grace-nya. Setiap kali ada perintah Tuhan, pasti ada konteks grace-nya. Nah, kalau kita lihat konteks grace-nya itu di ayat berikutnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu,
ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya kalau kamu itu mau mengingat-ingat bahwa kamu sudah dihapuskan dosa-dosanya, berarti oleh Yesus Kristus, keselamatan Yesus Kristus itu seharusnya membuat kamu menambahkan pada imanmu, kebajikan, pada kebajikan, pengetahuan. Itu konteksnya demikian ya. Grace konteks itu untuk pertumbuhan iman. Di dalam ayat lainnya juga demikian. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ini juga untuk menjauhi kejahatan, melakukan kebenaran. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, jadi konteks grace-nya ini telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan di situ konteksnya keselamatan di dalam Kristus. Lalu ini tentang pernikahan nih, saudara-saudara ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara-saudara, peserta camp yang sudah menikah ada ya? Yang sudah menikah angkat tangan coba. Oke, ada ya. Nah, saudara-saudara, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku ini ya. Bagi suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini kasihilah di sini menghormati, hormatilah suami. Jadi panggilan Tuhan bagi istri-istri, hormatilah suamimu. Panggilan Tuhan bagi suami-suami, kasihlah istrimu. Nah, saudara-saudara, ini konteks Efesus ini, saya sering kali mendengar orang itu menekankan bahwa suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, gitu kan. Jadi, teladani Kristus mengasihi jemaat, kamu kasih istrimu. Nah, kalau berhenti di situ, saudara-saudara, itu usaha sendiri dan bisa moralistik. Nah, saya melihatnya begini nih, saudara-saudara ya, bahwa mengasihi istri dan istri menghormati suami, itu harus konteks grace-nya adalah suami maupun istri, dua-duanya itu jemaat Tuhan, bukan? Yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, dengan kekuatan itu, kita belajar suami-suami, kasihlah istrimu. Istri-istri, hormatilah suamimu. Jadi, saudara-saudara, yang benar itu adalah suami mengasihi istri, sehingga istri yang merasa dikasihi akan bisa menghormati suami. Suami yang dihormati oleh istri akan lebih lagi bisa mengasihi istrinya. Istri yang makin dikasihi lebih bisa menghormati suaminya. Nah, namun yang terjadi seringkali bukan lingkaran yang ideal seperti itu. Tetapi apalagi setelah menikahnya 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas, seringkali suami-suami tidak bisa mengasihi istrinya. Istri tidak bisa menghormati suami. Suami makin tidak dihormati, makin tidak bisa mengasihi. Istri makin tidak dikasihi, makin tidak bisa menghormati. Suami makin tidak dihormati, mengasihinya tetangganya, bukan istrinya. Jadi itu lingkaran setan. Nah, untuk bisa mengatasi itu, harus ingat, suami dan istri itu jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka kita belajar dengan kekuatan daripada penebusan Kristus, kita mengasihi istri, istri hormati suami. Ya, saudara-saudara, itu grace konteks seperti itu ya. Dan ini di berbagai bidang kehidupan, semua bidang kehidupan, dan ini hanya contoh-contoh yang saya sampaikan, tapi lebih banyak daripada itu. Ya, ini juga di dalam pelayanan, saudara-saudara, 2 Korintus 5, 14 dan 15. Kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini dalam pelayanan ya. Lalu dalam pekerjaan baik juga begitu ya. Saudara-saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lakukan pekerjaan baik, dasarnya grace konteks. Karena kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita. Lalu Titus 2, 11, 12 juga ya saudara-saudara ya. Itu untuk menjauhi hal yang tidak benar dan melakukan yang benar. Dasarnya grace konteksnya adalah karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ya dalam Yesus nih ya. Iya, bahasa Indonesia ini kurang tepat ya. Sebetulnya itu, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lalu juga saudara-saudara, Matius 5:20 ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, siapa yang bisa melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang begitu ketatnya mentaati hukum-hukum Tuhan? Dan kalau kita melihat Matius 5:20 ini, lalu dikatakan siapa yang memandang perempuan saja dan menginginkannya sudah berzina dalam hati. Lalu ditutup Matius 5 ini ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Siapa yang bisa? Nah, saudara-saudara, kita harus melihat grace konteksnya lagi. Di dalam ayat 17-nya, Yesus sudah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jadi yang bisa menggenapi sempurna seperti yang dikehendaki Allah Bapa, itu adalah Yesus sendiri. Nah, di dalam Yesus, kita baru kemudian dimampukan untuk belajar bertumbuh di dalam melakukan kehidupan yang benar. Ya, ini saudara-saudara, ini contoh-contoh daripada grace konteks ya. Ini berlaku baik untuk perjanjian lama maupun untuk perjanjian baru. Itu cara yang pertama, selalu melihat grace konteksnya atau indikatifnya, mendahului imperatif perintah. Cara yang kedua, saudara-saudara, ini khususnya untuk perjanjian lama. Untuk perjanjian lama, kita perlu melihat ada Christo fulfillment. Ya, bicara tentang janji-janji Tuhan yang mana Mesias akan datang. Di perjanjian lama itu memuat janji-janji Allah tentang kedatangan Mesias dan kelepasan manusia dari belenggu atau kutuk dosa. Yang pemenuhannya ada dalam diri Yesus, yang kehidupan dan kematian dan kebangkitannya kembali dicatat di perjanjian baru. Jadi ini janji pemenuhan ya saudara-saudara. Contoh, dalam Ulangan 18 ayat 15. Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Ini janji nih ya. Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ini bicara tentang siapa, saudara-saudara? Bicara tentang siapa? Kisah Rasul 3 ayat 22 mencatat dari bagian khotbah Petrus. Ini digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi tidak semua bagian-bagian PL itu mengandung janji. Jadi, saudara-saudara, nanti 4 cara ini mungkin 4-4-nya ada di satu bagian yang kita mau ajarkan untuk khotbahnya. Tapi bisa saja hanya 3, atau bisa saja ada 2, bisa saja hanya 1. Tapi selalu pasti ada. Saudara nanti pakai yang mana gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini contoh lain lagi. 2 Samuel 7:16. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Ini Tuhan berkata kepada Daud. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bagaimana bisa, saudara-saudara? Kalau Salomo yang menggantikan Daud, dia juga terbatas, dia mati. Kalau tahta itu akan kokoh untuk selama-lamanya, oh ternyata dalam Lukas 1 ayat 33, perkataan malaikat Gabriel mengatakan bahwa tahta Daud kokoh selamanya itu di dalam Yesus Kristus yang akan lahir pada waktu itu. Nah, ini satu janji pemenuhan ya, Christo fulfillment atau promise fulfillment ya, janji pemenuhan. Ini contoh lain lagi saudara-saudara ya. Dalam Kejadian 3 ayat 15, ini masih Christo fulfillment. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, si jahat, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, si jahat, dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, keturunannya. Keturunan di sini itu singular.
keturunan perempuannya ini perempuan ya, keturunan perempuan ini singular, akan meremukkan kepalamu, menghancurkan iblis. Ini janji ini digenapi dalam Yesus, kita tahu kan ya saudara-saudara. Nah, Christofulfillment itu mencari di Perjanjian Baru itu ayat apa yang berbicara tentang itu? Antara lain 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Anak Allah Yesus menyatakan diri untuk menghancurkan kepala ular, membinasakan perbuatan iblis itu. Dipenuhi dalam Yesus. Tapi ada ayat lain lagi juga, saudara-saudara, di dalam Ibrani yang juga memenuhi akan janji Kejadian 3:15 itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, yang kita peringati dalam Jumat Agung, ia, Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Hancurkan kepalanya, digenapi dalam Yesus. Nah, itu begitu, saudara-saudara ya. Kita cari janji pemenuhan dalam Yesus ya. Kalau perintah-perintah selalu kris konteksnya yang kita cari ya. Tapi kalau itu berbicara mungkin bukan tentang perintah ataupun juga tentang perintah, ini bisa kalau dalam Perjanjian Lama ada janji tentang Kristus yang akan datang. Itu cara kedua. Cara ketiga sekarang, saudara-saudara ya, kris konteks, Christofulfillment atau janji pemenuhan. Lalu yang ketiga, redemptive history, yaitu sejarah penebusan. Sidney Greidanus dalam bukunya Preaching Christ from the Old Testament, dia mengatakan begini, cerita-cerita dalam PL, Perjanjian Lama, dapat dimengerti pada 3 tahap. Tahap dasar adalah melihat cerita tersebut sebagai sejarah pribadi. Tahap menengah adalah memandangnya sebagai sejarah nasional, khususnya nasional orang Israel ya. Dan tahap puncak adalah memahami cerita tersebut sebagai sejarah penebusan yang digenapi dalam Yesus. Ini sejarah penebusan atau redemptive history. Ini definisinya ya, saudara-saudara ya. Nah, contohnya, saudara mungkin sudah sering mendengar juga kali ya, tapi saya tekankan lagi, Daud melawan Goliat. Tahap pertama, saudara-saudara, ya kita memang bisa menyelidiki tentang Daud yang melawan Goliat. Daud mengalahkan Goliat itu dengan misalnya ya dia memakai strategi gitu ya, mengumpulkan batu. Lalu dia tidak mendengarkan kata-kata negatif orang di sekelilingnya, misalnya gitu ya. Kakaknya meremehkan dia, Saul pun meremehkan dia. Nah, saudara boleh ini, dan itu memang baik juga untuk kita itu gali konteks dekatnya ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, seringkali kita jatuh kepada tadi yang dikatakan hati-hati terhadap khotbah, jadilah seperti ya. Karena kalau kita bicara tentang Daud melawan Goliat, tokohnya memang Daud di situ ya, ada Goliatnya ya. Tapi selalu kita khotbah tokoh siapapun, di ultimate tokohnya adalah Yesus Kristus. Nah, kita tahap kedua harus melihat konteks nasionalnya, yaitu Daud pada waktu melawan Goliat itu sudah diurapi jadi raja, tapi belum duduk sebagai raja. Tapi sudah diurapi oleh Samuel. Jadi Daud di situ sebetulnya itu raja Israel, melawan musuh umat Allah yang hebat waktu itu yaitu Goliat. Jadi ini peperangan antara raja Israel melawan musuhnya. Nah, sejarah penebusan yang puncaknya itu dipenuhi dalam Yesus, ini Christ-centered message-nya atau gospel-centered message-nya itu, raja Israel sejati adalah Yesus Kristus yang mengalahkan musuh utama kita, si iblis. Makanya pada waktu Daud menang terhadap Goliat, kemenangannya itu langsung menjadi kemenangan seluruh bangsa Israel. Nah, demikian juga ini kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita, orang yang percaya kepadanya. Sudah lihat nih ya, pada waktu menceritakan Daud dan Goliat,
Jangan berhenti di Daud dan Goliatnya, tapi harus sampai kepada Kristus. Karena Yesus sendiri berkata, semua kitab suci bicara tentang aku. Jadi kita bisa memakai redemptive history seperti ini. Lalu saudara-saudara, cara yang keempat, ya, yang terakhir, yaitu Gospel Reflections. Gospel Reflections itu artinya begini, saudara-saudara ya. Saya kutip dari Brand Chapel nih ya, sebagai editor, general editor dari Gospel Transformation Study Bible. Dia mengatakan Gospel Reflections itu because grace is the key to understanding the purposes of God throughout the whole Bible, culminating in Christ. Aspects of the gospel are reflected. Reflected, ini kata kuncinya, reflected throughout scripture. Jadi, gospel reflections di dalam perjanjian lama itu sebetulnya banyak refleksi yang menunjuk kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam gospel reflections ini ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Antara lain misalnya ini, saudara-saudara ya, tipologi. Ya, ini hati-hati ya pakai tipologi ini karena kalau bisa yang memang disebutkan oleh Alkitab. Karena jangan jatuh pada alegori. Alegori itu konteksnya tidak bicara apa-apa, kita seenaknya sendiri tarik kepada Kristus. Ya, jadi tipologi bukan alegori ya. Alegori tidak ada konteksnya. Kalau tipologi ini melihat konteksnya, misalnya Bilangan 21 ayat 19, itu di sana dicatat tentang ular tembaga. Yang kalau orang memandangnya, ular tembaga yang ditaruh di satu tiang, maka orang-orang yang digigit ular tedung itu menjadi tetap selamat, tidak mati. Nah, ini tipologi, ular tembaga itu tipologi daripada Yesus Kristus, karena dalam Yohanes 3, 14, 15, itu dihubungkan dengan Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi ular itu biasanya bicara tentang iblis, jahat ya, tetapi konteks tertentu bisa bicara tentang Yesus, termasuk dalam Bilangan 21 ayat 19. Kejadian 22 ayat 13 ini bicara tentang domba yang sebagai pengganti Ishak yang mau dikorbankan. Nah, Yesus, domba itu tipologi daripada Yesus yang adalah anak domba Allah. Dalam Yohanes 1:29 dikatakan demikian, dan juga 2 Korintus 5 ayat 21, ia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, dia korban itu. Ini pakai cara tipologi ya, refleksi, tapi pakai cara tipologi. Untuk mendapatkan gospel reflection juga secara bukan hanya tipologi, tapi juga ada analogi. Nah, saudara-saudara, bedanya tipologi dan analogi itu, kalau tipologi itu lebih kepada satu pribadi atau sesuatu gitu ya, seperti ular. Kalau analogi itu peristiwa atau ungkapan atau sebutan. Misalnya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Yesaya 40 juga mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala umatnya. Nah, secara analogi Yesus pada waktu berkata, akulah gembala yang baik, dalam Yohanes 10:11, ya ini secara analogi ini ya. Itu menunjuk bahwa Tuhan sebagai gembala menunjuk pada Yesus sebagai gembala. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Secara analogi ternyata itu dipakai di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 bahwa menunjuk pada Yesus itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan yang menunjuk pada Yesus akan diselamatkan. Itu secara analogi ya. Jadi gospel reflections itu bisa tipologi, bisa analogi, tapi bisa juga saudara-saudara itu secara kontras. Ya, tipologi secara kontras atau analogi secara kontras. Misalnya, kontras di sini Keluaran 34 ayat 70. Tidaklah sekali-kali Allah membiarkan orang bersalah dari hukuman. Orang berdosa, orang bersalah pasti dihukum. Tapi secara kontras justru di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman barang siapa ada di dalam Kristus Yesus. Loh, ini kontras kan? Pengkhotbah 1 ayat 2, semua sia-sia, semua sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58.
jeripayahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah, kontras itu juga bisa semua nabi, semua imam, semua raja, semua hakim, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang tidak sempurna itu bisa dikontraskan dengan Kristus yang sempurna, nabi sempurna, imam sempurna, raja sempurna. Itu secara kontras dan refleksi, gospel reflection itu, ini kan banyak perjanjian baru yang kita pakai ya ayat-ayatnya, jadi juga bisa kita itu langsung referensi ayat-ayat perjanjian baru. Ini referensi ayat-ayat perjanjian baru itu untuk mencek ya, apakah yang kita cari sebagai tipologi, analogi, kontras itu benar atau tidak. Kalau bisa mendapatkan referensi ayat-ayat perjanjian baru, itu akan lebih kuat. Ya, jadi Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, itu dikutip dalam Markus 15:34, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hosea 2 ayat 18, bahwa umat Tuhan itu adalah mempelainya Tuhan. Efesus 5, 31, 32, gereja, umat percaya mempelai Tuhan. Yang juga Tuhan akan datang untuk menjemput mempelainya, dicatat dalam Wahyu 19, Wahyu 21. Demikian ini saudara-saudara, 4 cara itu, yaitu grace context, Christo fulfillment, redemptive history, dan kita yang terakhir ini melihat gospel reflections. 4 hal itu. Nah, saudara-saudara, ini saya sebetulnya masih ada contoh satu lagi ya ini, tapi waktunya ini lumayan mepet kan ya. Mungkin saya buka tanya jawab dulu, tapi nanti saya dikasih waktu untuk memberikan contoh yang dalam satu perikop gitu. Ini kan dari ayat-ayat yang terpisah-pisah begitu ya. Saya nanti juga ada contoh tentang dari satu passage. Gitu. Ini sebetulnya saudara-saudara untuk mempelajari ini, kuncinya itu ada 3. 1, saudara harus banyak latihan. Kedua, latihan dan latihan lagi. Ketiga, ya latihan. Ya maksudnya sebetulnya 1 ya, saudara-saudara perlu untuk berlatih, berlatih, dan berlatih. Jadi latihan itu penting. Nah, di camp ini waktunya nggak ada nih untuk banyak latihan ya. Jadi saudara memahami dulu latihannya nanti pada waktu pulang camp mungkin. Saudara-saudara bisa membentuk kelompok, guru-guru sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu, pemimpin KTP di KTP. Saudara-saudara bisa untuk kemudian berlatih dan berlatih. Saudara mungkin untuk bagian how ini, atau kalau masih ada pertanyaan di bagian what and why juga boleh. Setelah itu saya memberikan contoh yang terakhir ya. Saya sebetulnya mau menyampaikan materi sudah habis waktunya atau masih ada nih sebetulnya ya? Moderator? Sebetulnya tinggal 5 menit ya Pak Sen? Tinggal 5 menit, oke. Saya lebih baik buka tanya jawab dulu, nanti di tengah-tengah saya sampaikan contoh yang dari satu passage ya. Kalau ada pertanyaan nih, kalau tidak ya saya teruskan dulu aja. Ada pertanyaan tidak? Tadi Pak Sen bilang, Kohsen ya dipanggilnya, bilang kalau moderatornya bukan dia ya, tetapi ada siapa? Moderatornya Tes. Oh, ya, ini ya kameranya. Halo Silia, Pak. ya? Silia Ya, ya. Silia moderatornya. Halo. Ya. Saya Silia. Halo. Ya, ada pertanyaan nggak ya? Ya, di sini ada yang mau bertanya enggak? Di Slido kita ada sih. Ada beberapa. Ada yang mau tanya di sini? Belum ya? Oke, kalau begitu Slido aja kali dulu satu. Yang pertama itu dia tanyanya, ketika kita bisa berbuat baik karena telah diselamatkan, apa definisi dari perbuatan baik itu sendiri? Apakah mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang bermoral? Mungkin pertanyaannya lebih ke aplikasi nyatanya kali untuk kehidupan baik. sehari-hari. Itu ya, saya jawab dulu ya. Ya, jadi perbuatan baik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu juga bisa berbuat baik, ya kan? Orang-orang yang mengenal Yesus juga disuruh berbuat baik. Nah, apa bedanya? Saya ingat nih ya, satu kali
saya diundang untuk pesta pernikahan di kota Perth ini. Tapi jemaat gereja lain nih di Perth ini mantu begitu, terus dia ngundang banyak orang. Nah, saya diundang juga dengan istri saya. Nah, pada waktu saya datang saya agak telat karena ada acara ya. Pada waktu saya datang ke tempat pesta itu, makannya itu duduknya itu satu meja itu 10 orang begitu. Jadi saya di-guide sama panitianya di situ untuk kemudian saya duduk bersama dengan orang-orang yang setengahnya saya tidak kenal, setengahnya saya tidak kenal. Jadi saya duduk pas ada 2 bangku di situ kan. Nah, pada waktu duduk ada jemaat saya juga di situ. Lalu mengatakan, ini pendeta saya gitu. Lalu dikenalkan sama temennya. Nah, karena duduk itu kan tunggu makanan itu cukup lama begitu. Tahu saya pendeta, lalu salah satu tamu di situ itu ngomong begini, wah ini mumpung ada Bapak pendeta dari Kristen nih, saya mau tanya nih, saya ini agamanya Buddha. Saya mau tanya ya, di Buddha itu diajarkan menghormati orang tua. Kalau di Kristen diajarkan enggak? Wih, saya ditanya gitu ya, saya bilang, loh ada diajarkan. Di dalam 10 perintah Allah, perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu orang itu berkata, oh ada ya, kalau gitu sama dong ya. Di tempat kami juga diajarkan menghormati orang tua. Kalau di Kristen diajarkan enggak? Untuk jujur, jangan mencuri, jangan korupsi. Saya katakan loh, ada itu. Di perintah yang ke-8 kami juga diajarkan jangan mencuri, itu termasuk hidup jujur. Loh kalau gitu sama dong, kami juga. Terus dia tanya lagi beberapa itu selalu diresponi dengan sama dong, sama dong, sama gitu. Kalau semua sama, bedanya apa? Saya ditanya gitu nih, saudara-saudara. Nah, lalu saya waktu itu ya sengaja untuk kemudian coba menginjili dia ya sekaligus ya. Kami diajarkan untuk berbuat baik itu dasarnya atau motivasinya yang beda. Kalau kami diajarkan bukan berbuatlah baik, hormati orang tua, jangan mencuri dan sebagainya itu, bukan supaya kami diberkati Tuhan atau diselamatkan, tapi karena kami sudah diberkati dulu, diselamatkan dalam Yesus Kristus. Nah, kami baru diminta untuk mengucap syukur, melakukan semua itu. Nah, ini yang membedakan, saya bilang. Di agama-agama adalah supaya kita itu bisa mendapat berkat, dibaikin orang lain juga, lalu bahkan bisa selamat. Nah, ini prinsipnya itu sangat berbeda ya. Makanya di dalam Roma 14 ayat 23b kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa tanpa iman kamu ini berdosa. Jadi saudara-saudara berbuat baik seperti apapun, sebenarnya kalau tanpa iman di dalam Yesus Kristus, kita ini berdosa. Artinya tidak memenuhi sasaran atau standarnya Tuhan. Nah, itu yang membedakan itu, sangat berbeda ya. Jadi Roma 14:23 memang konteksnya soal makanan, tapi secara prinsip bisa dikenakan pada semua perbuatan baik. Ya, ini semoga menjawab ya. Jadi kenapa kita perlu mengajar sekolah minggu, kita perlu untuk menyampaikan renungan dan khotbah selalu gospel centered, berpusat pada Injil. Karena pada waktu mau menekankan perbuatan baik pun, perbuatan baik yang berbeda dengan agama-agama. Oke, Silia, silahkan pertanyaan berikutnya. Mantap, Pak. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan selanjutnya ada lagi satu di Slido yang menurutku cukup relevan juga. Dan ini pas follow up dari statement terakhirnya Bapak yang tentang gospel centered, menyampaikan gospel centered. Orang ini tanya, bagaimana cara menyampaikan gospel centered message bagi teman-teman yang belum Kristen, di mana mostly mereka skeptis kalau kita bawa-bawa Alkitab dan sebut Kristus? Oh iya, oke baik. Jadi itu memang mengenai cara ya. Jadi gospel centered itu berita yang mencakup juga tentang penginjilan bagi orang yang belum percaya. Tapi bukan hanya itu. Karena gospel center itu juga harusnya diajarkan tiap-tiap saudara mengajar sekolah minggu atau seorang pengkhotbah berkhotbah atau seorang menyampaikan renungan. Itu juga untuk orang-orang percaya ya. Cuma sekarang ini pertanyaan spesifiknya adalah bagaimana kalau orang itu belum percaya. Ya, itu bisa pakai berbagai cara ya, tapi salah satunya misalnya saudara-saudara kalau belajar tentang cara penginjilan
evangelism explosion, atau di sini juga ada two ways to live, atau ada berbagai macam ya. Nah, saudara-saudara, di dalam penginjilan yang pakai cara-cara banyak itu selalu memang dimulai dengan adanya persahabatan. Jadi kita jangan langsung tembak ya, orang baru kenal, kamu kenal Yesus, percaya Yesus enggak? Enggak. Oh, masuk neraka. Ya, lari orangnya kan. Jadi memang harus ada persahabatan terlebih dahulu ya. Kita mengenal latar belakangnya, kita berteman begitu. Nah, baru kita kemudian masuk kepada Injil. Nah, kalau kita pakai metode penginjilan evangelism explosion misalnya, ya kita itu bicara tentang anugerah keselamatan di dalam Tuhan dulu. Bahwa Tuhan itu mau untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi ya, semua orang tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Lalu bicara tentang dosa. Kita ini manusia berdosa tidak mungkin memenuhi standarnya Tuhan. Berbuat baik pun tidak memenuhi standarnya Tuhan. Jadi cara kita tidak mungkin. Nah, kemudian kita bicara caranya Allah. Allah itu siapa dan memberi cara, yaitu di dalam Yesus. Kita bicara baru tentang Yesus. Lalu ditantang untuk memiliki iman yang benar. Itu salah satu cara ya. Tetapi yang penting persahabatan terlebih dahulu ya. Seperti saudara-saudara di camp ini mungkin saja ada yang belum percaya Tuhan Yesus kan. Tapi di camp ini kan ada persahabatan perkenalan. Itu ada amplop-amplop dari dan untuk itu ya. Nah, saudara-saudara, dari situ kan ada kenalan-kenalan gitu. Nah, dari situ baru nanti bisa bicara tentang Injil Yesus Kristus. Dimulai dengan persahabatan. Ya, Silia. Siap Pak. Iya, benar sih, benar banget ya Pak Paulus bilang. Anyway, iya yang di Slido itu saja yang relevan. Oke. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan dulu enggak apa-apa Silia? Boleh. Dengan senang. Saya lanjutkan ya. Oke, silahkan Pak. Baik, kalau gitu ini saya share screen lagi. Oh ya, ini oke. Saya harus share screen yang ini sekarang. Jadi saudara-saudara, kalau contoh tentang kita itu mendapatkan gospel centered message-nya dari satu perikop ya. Ini tidak terlalu panjang. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara coba kita buka aja ya. Kejadian 21 ayat yang ke-1 sampai 7. Saya bacakan secara cepat atau ya, saya bacakan secara cepat ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini ada perintah disebutkan ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, ini satu kisah di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yesus tidak disebutkan di situ kan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata semua kitab suci, semua bagian firman bicara tentang dia. Berarti tugas kita adalah bukan hanya menggali teksnya, konteks dekatnya, tetapi juga mencari hubungannya yang jelas dengan Yesus Kristus, dengan Injil Kristus. Nah, bagaimana caranya? Saudara-saudara, kita coba pakai 4 cara yang tadi. 4 cara yang tadi. Kita yang pertama itu grace context. Kalau itu di situ ada perintah yang harus dilakukan, berarti ada grace konteksnya di situ. Kita bisa melihat grace konteksnya itu ini, saudara-saudara ya. Seperti Abraham yang menaati perintah Allah untuk menyunatkan Ishak. Ya, dia mentaati perintah Allah kan di ayat 4 itu dikatakan, didahului oleh anugerah Tuhan yang memenuhi janjinya memberikan anak yang dijanjikan.
Oh, ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Jadi janji Tuhan yang digenapi itu mendahului Abraham itu taat kepada Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat, maka kita seharusnya juga mentaati Allah karena anugerah Allah yang menepati janjinya. Dan dalam hal ini janji yang terbesar, yaitu memberikan anaknya Yesus menjadi juru selamat kita. Ini grace konteksnya kita dapat satu ini, saudara-saudara ya. Lalu kita mencoba untuk melihat yang lain. Yang kedua, Christo fulfillment-nya di mana? Nah, ini untuk bagian ini, saudara-saudara ya. Contoh saya langsung jawab ya. Sebetulnya kalau ada waktu bagi kelompok untuk latihan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini langsung jawabannya. Christo fulfillment di sini. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Melalui Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Nah, saudara-saudara, kemudian kelahiran Ishak itu ternyata merupakan permulaan pemenuhan janji tersebut. Abraham dijanjikan bahwa melalui dia dan keturunannya bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Ishak lahir sebagai anak Abraham, itu permulaan pemenuhan janji tersebut. Puncaknya kapan? Yaitu adalah dalam Yesus. Ya, kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 16. Ini tentang Christo fulfillment ya, saudara-saudara ya. Kita dapatkan juga di bagian itu. Meskipun tadi saya katakan tidak semua bagian firman yang akan kita ceritakan di sekolah minggu atau kita buat renungan atau khotbah, itu selalu ada grace konteks dan ada Christo fulfillment. Kadang-kadang hanya salah satu. Ya, dari 4 cara mungkin 3, 2, mungkin 1, tapi selalu pasti ada. Melalui Yesus bangsa-bangsa di dunia ini mendapat berkat. Nah, ini pemenuhan janji pemenuhan ya, Christo fulfillment. Sekarang cara yang ketiga untuk Kejadian 21 1-7 ini dengan cara redemptive history. Nah, saudara-saudara, redemptive history itu kita melihat ya, tahap pertama itu ya kita memang melihat oh Abraham dan Sarah ini memperanakan Ishak ini ya. Ishak itu bisa diceritakan di situ sudah dijanjikan terlebih dahulu pada masa tua Abraham dan Sarah begitu kan. Tetapi di dalam sejarah nasionalnya kita bisa melihat oh Ishak itu kemudian menurunkan Yakub, Yakub menurunkan anak-anak yang kemudian salah satunya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus yaitu Yehuda bukan Yusuf. Lalu juga Yehuda ini menurunkan Daud. Maka kerajaannya Daud itu juga nantinya disebut sebagai kerajaan Yehuda dan sejarah penebusan itu puncaknya dalam diri Yesus. Nah, itu bisa kita lihat silsilahnya dalam Matius 1, 71-17 atau Lukas 3 ya, 23-38. Ini pakai cara redemptive history. Ya, tidak selalu satu bagian bisa tiga-tiganya ini ada. Tapi saya memang mencari satu perikop yang empat-empatnya ada. Supaya saudara-saudara bisa untuk melihatnya. Nah, kalau memakai gospel reflection, saudara-saudara, itu bisa pakai cara tipologi, analogi, kontras, atau referensi perjanjian baru. Jadi, tidak selalu ada semua ya, tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat ternyata ada. Gospel reflections, pakai cara tipologi, itu ternyata kita bisa melihat bahwa Ishak adalah tipologi dari Yesus. Sebagai anak yang dijanjikan, yang ada di garis keturunan si perempuan Hawa ya, yang merefleksikan Yesus yang adalah juga sang anak yang dijanjikan sebagai keturunan Hawa yang membawa sukacita sejati bagi manusia. Ini kalau mau pakai cara tipologi. Kalau memakai cara analogi, saudara-saudara juga bisa mendapatkan seperti ini. Kelahiran Ishak adalah kelahiran yang ajaib ya karena dari pasangan yang sudah lanjut usia. Demikian juga kelahiran Yesus juga ajaib dari anak darah. Ini pakai cara analogi dan analogi mungkin ada beberapa. Kedua, secara analogi kelahiran Ishak terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, ungkapan ini juga ternyata dipakai untuk Tuhan Yesus dalam Galatia 4 ayat 4. Kelahiran Yesus juga terjadi pada waktunya setelah genap waktunya. Lalu, kelahiran Ishak membawa orang-orang bersukacita. Kelahiran Yesus juga membawa banyak orang bersukacita. Itu pakai cara analogi. Kalau pakai cara berikutnya, ini masih ada analogi ya. Seperti Sarah memuji kebesaran Tuhan yang memberikan anak kepadanya, maka Maria yang mengandung Yesus
juga memuji-muji Tuhan. Ada nyanyian nyanyian Maria lagi ya, Magnificat itu. Lalu secara kontras, Ishak adalah anak perjanjian yang lahir, kemudian mati, dan belum bangkit. Yesus adalah anak perjanjian sesungguhnya, yang lahir, mati, dan telah bangkit kembali. Lalu referensi perjanjian baru, kita bisa banyak, tapi antara lain Lukas 1, 46-55, seperti Sarah yang memuji kebesaran Tuhan karena anugerahnya memberikan anak Ishak, maka Maria juga mengandung Yesus untuk memuji-muji Tuhan. Referensi perjanjian baru bisa tumpang tindih dengan yang lain, itu karena memang untuk menegaskan, memastikan bahwa ada ayat di perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, ini untuk mendapatkan berita di dalam satu bagian firman Tuhan ya. Setelah kita dapatkan, saudara-saudara, pada waktu kita bercerita atau pada waktu kita menyampaikan renungan atau khotbah, nggak semuanya dipakai, saudara-saudara. Jadi kita hanya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti pada waktu dipakai, pakai yang paling relevan. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, dari mungkin 10 yang kita dapatkan gitu. Tapi caranya saudara-saudara harus kumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Saya memberikan contoh secara cepat ya saudara-saudara. Ini contoh renungan ya atau khotbah. Kejadian 21 1-7 ini. Saya nggak tahu nih waktunya masih berapa menit ya. Silia, saya masih berapa menit ya? Ada 15 menit, Pak. Oh, masih 15 ya. Oke, kalau gitu cukup. Apalagi nanti juga kalau ada tanya jawab ya. Jadi saudara-saudara, berikutnya ini. Oh, sorry ini masih ada kontras nih. Ishak adalah anak perjanjian lainnya, sudah ya. Referensi, loh, ini sudah nih. Nah, ini contoh kerangka khotbah atau renungan gospel centered ya. Dari Kejadian 21 1-7. Ini contoh ya, saudara-saudara ya. Ini karena direkam, saudara-saudara nanti boleh juga mempelajari kembali. Jadi ini campnya ini memang seperti kayak kuliah gitu ya, saudara-saudara ya. Tapi ini saya sudah coba sederhanakan yang sesederhananya. Contoh kerangka khotbah gospel centered dari Kejadian 21 1-7. Tadi saudara-saudara di depan saya katakan gospel centered preaching atau teaching atau gospel centered message itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada teksnya yang kemudian digali, lalu dihubungkan dengan Kristus baru diaplikasikan. Nah saudara-saudara, untuk menggali bagian ini itu harus sampai menemukan itu yang namanya amanat teksnya atau inti beritanya. Nah saudara-saudara, inti berita untuk didapat itu saudara harus menanyakan subjeknya itu Tuhan menepati janjinya. Ini bicara tentang apa sih? Intinya subjeknya itu bicara tentang apa bagian ini? Yaitu tentang Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan mengaruniakan anak pada masa tua mereka. Lalu saudara-saudara mesti cari komplimennya. Abraham dan Sarah yang ditepati janjinya itu oleh Tuhan menjadi bersukacita. Nah, jadi amanat teks dari bagian itu seperti ini, saudara-saudara. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan membuat Abraham dan Sarah dengan mengaruniakan anak pada masa tua mereka sehingga membuat mereka itu bersukacita. Ya, ini ya, saudara-saudara ya. Lalu kalimat tanyanya ya, yang jawabannya ada di teks itu. Apa sih ekspresi sukacita mereka, Abraham dan Sarah? Nah, saudara-saudara kita bisa lihat ya. Ini contoh 3-point sermon ya. Atau poin-poin dari bagian itu. Jawabannya, oh mereka itu kemudian mentaati firman Tuhan dengan memberi nama anak itu Ishak. Ya, memang sudah dikasih tahu Tuhan sebelumnya kan. Dan menyunatkannya. Karena itu memang yang diperintahkan Tuhan sebelumnya ya. Di bagian sebelumnya. Apa ekspresi sukacita mereka? 1, mentaati firman Tuhan. Yang kedua, mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abraham sudah umurnya 100 tahun. Secara manusia ini sesuatu yang tidak mungkin. Pada waktu yang telah ditetapkan lagi ya, waktunya Tuhan gitu ya, mengagumi kebesaran Tuhan. Lalu ekspresi sukacita mereka yang ketiga, menginginkan orang lain mendengar perbuatan Tuhan ini sehingga mereka juga bersukacita. Ini saudara-saudara kita dapat kerangkanya renungan atau kerangka khotbahnya kan.
Tapi ini kan masih pakai past tense nih, bicara tentang Abraham, pakai juga Sarah ya, mereka pada waktu itu. Nah, untuk menjadi satu pengajaran atau renungan lebih baik di present tense-kan. Nah, itu saudara-saudara bisa menjadi begini ya. Inti beritanya ini menjadi amanat khotbahnya itu enggak lagi pakai Abraham dan Sarah, tetapi outline-nya ini Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Nah, kita kemudian munculkan pertanyaan, apa ekspresi sukacita kita yang seharusnya dengan kita melihat janji Tuhan selalu ditepati. Berdasarkan Kejadian 21, 1-7 ini, kita bisa belajar, oh kita ekspresi sukacita kita seharusnya mentaati firman. Ya, seperti Abraham dan Sarah yang mentaati firman Tuhan dengan memberi nama anak itu Ishak dan menyunatkannya. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita memiliki poin ini, grace-centered message-nya, berita Injilnya, itu kita pakai yang the grace context, gitu ya. Yang the grace context tadi kan kita sudah bahas. Nah, itu yang dikeluarkan dari sekian banyak akan berita Injilnya itu. Jadi nanti di dalam renungan ini yang dikeluarkan seperti Abraham yang mentaati perintah Allah untuk menyunatkan Ishak didahului oleh anugerah Tuhan yang memenuhi janjinya memberikan anak yang dijanjikan. Maka kita seharusnya juga mentaati Allah karena anugerah Allah yang menepati janjinya, khususnya janji yang terbesar, memberikan anaknya Yesus menjadi juru selamat kita. Ini berita gospel centered-nya di poin 1 itu. Di poin 2, mengagumi kebesaran Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, ini kan tadi poinnya sama ini ya. Nah, gospel centered message-nya itu bisa memakai gospel reflections. Gospel reflection ada tipologi, ada analogi, ada kontras, ada referensi PB. Ambil satu saja mana yang lebih pas. Saya mengambil analogi, misalnya yang ini. Kelahiran Ishak adalah kelahiran yang ajaib dari pasangan yang sudah lanjut usia. Kelahiran Yesus juga secara ajaib. Jadi kita bisa mengagumi kebesaran Tuhan dengan menyampaikan berita presenter-nya ini. Kelahiran Ishak terjadi pada waktu yang telah ditetapkan. Kelahiran Yesus juga terjadi pada waktunya setelah genap waktunya. Itu kita pakai analogi ya, gospel reflection-nya pakai analogi dimasukkan di situ. Berarti tipologi, kontras nggak dimasukkan gitu ya. Pilih yang paling tepat. Yang ketiga, ekspresi sukacita kita seharusnya mengetahui Tuhan selalu menepati janjinya. Kita seharusnya juga menginginkan orang lain untuk mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, Sarah dan Abraham menginginkan orang lain mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialaminya, sehingga orang lain juga dapat bersukacita. Nah, saudara-saudara, gospel centered-nya kita bisa pakai mungkin gospel reflections, juga analogi, seperti Sarah yang memuji kebesaran Tuhan yang memberikan anak Ishak kepadanya, maka Maria yang mengandung Yesus juga memuji-muji Tuhan. Nah, kita juga bisa yang mengenal akan Yesus Kristus itu memuji-muji Tuhan sehingga orang lain juga bisa mengenalnya. Nah, saudara-saudara, ini contoh daripada outline yang kita bisa pelajari dari Kejadian 21, 1-7. Ya, ini tentunya nih saudara-saudara kan cuma terima ini ya. Seperti tadi saya katakan, kebenaran seperti ini perlu untuk dilatih, dan dilatih. Tapi sekarang saudara-saudara sudah punya akan gambarannya, prinsipnya kan, what, why, dan how-nya. Nah, nanti tinggal untuk bisa menerapkannya. Dan untuk menerapkannya ya, ini homework PR-nya dari Pak Christian dan Pak Sanjaya ya, dan juga para pengurus camp. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, masih ada waktu ya. Oke, jadi tinggal 7 menit. Oh, ada yang bertanya di onsite. Ya. Selamat siang, Pak. Terima Selamat kasih siang. materinya. Saya mau bertanya 2 kalau boleh. Jadi yang pertama tentang yang analogi dan tipologi tadi, Pak. Ya. Jadi sebagai pengantar, background saya memang pendidikan dan pekerjaan saya di bidang hukum, yang mana memang dalam analisa kasus, kita juga beberapa kali menggunakan analogi dan tipologi. Nah, tetapi dalam beberapa case atau beberapa disiplin dari hukum itu sendiri, ada batasan-batasan atau restriction yang sangat ketat. Contohnya di criminal law atau pidana itu, analogi hampir sangat tidak disarankan. Seperti itu.
karena memang natur dari case kriminal yang berbeda dengan case lainnya begitu. Nah, saya ingin bertanya, apa threshold atau batasan kita bisa menarik analogi atau tipologi itu sendiri? Baik itu misal dari PL kita tarik itu sebagai sebuah analogi atau tipologi di PB, itu sejauh mana itu dibenarkan? Apakah contohnya selama ada ayat Alkitab yang mendukung boleh, atau selama ada konteksnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua berkaitan dengan contoh Bapak tadi yang contoh dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Maafkan kalau pemahaman saya keliru Pak, tapi ketika saya membaca dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, sebelum Bapak mengeksposisi tadi, saya dengan keterbatasan yang saya pahami, saya tidak mendapatkan pesan Sarah bersukacita sebagai pesan utama dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Memang di ayat ke-6 ada bicara tentang tertawa, tapi yang sependek saya pahami itu konteksnya bukan sebagai sebuah bentuk sukacita. Nah, tetapi ketika mendengar eksposisi Bapak yang dengan tadi dasarnya dan segala macam itu memang akan menjadi, saya juga bisa terima gitu ketika Bapak menjelaskan seperti tadi, karena kan contextually it can be accepted gitu. Nah, tapi ketika kita yang katakanlah saya gitu yang nggak punya pendidikan teologi gitu, kita punya kelompok kecil atau ngajar sekolah minggu gitu, kita boleh menarik itu sejauh apa? Kembali lagi tentang threshold gitu Pak. Gitu, threshold yang diizinkan dalam menyarikan dari analisa kita tadi, kita mau menyarikan dan menyampaikan orang lain itu yang bertanggung jawab itu sampai sejauh mana Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Ya, saudara-saudara, mengenai analogi dan tipologi itu memang harus berhati-hati ya. Maka saya memang sampaikan itu di poin yang keempat. Jadi memang kita perlu untuk memakai grace konteks itu kalau memang ada itu sangat penting. Redemptive history juga sangat penting, Christo fulfillment juga penting. Nah, yang reflection ini, gospel reflections, itu harus berhati-hati meskipun tetap bisa untuk kita pakai. Nah, dasarnya apa? Supaya memang bisa kita memakainya. Nah, tadi saya katakan analogi dan tipologi, khususnya tipologi ya, tapi analogi juga, itu harus berhati-hati karena kita bisa jatuh kepada alegori. Alegori itu sesuatu penafsiran yang konteksnya tidak ada. Tahu-tahu kita pokoknya ketemu istilah darah, lalu kita ngomong darah Yesus. Nah, ini konteksnya padahal nggak bicara itu. Nah, makanya untuk menentukan apakah analogi atau tipologi itu sesuatu yang bisa kita pakai bertanggung jawab, itu selalu konteksnya memang. Ya, seperti kelahiran Ishak itu ajaib. Ya, itu memang kelahirannya ajaib nih, sudah 100 tahun, sudah tua gitu kan, tapi diberikan. Nah, analogi itu kelahiran Yesus juga ajaib. Jadi ada konteksnya. Kalau yang tidak ada konteksnya itu contohnya begini. Misalnya di dalam Keluaran 17. Pada waktu orang Israel berperang melawan Amalek, Yosua itu memimpin untuk berperang melawan Amalek. Lalu Musa itu berdoa dengan mengangkat tangan. Ya, saudara-saudara tahu dia perlu ditopang oleh Harun dan Hur karena kalau dia itu lelah turun tangan, tangannya turun, maka kemudian bangsa Israel itu terdesak. Tapi kalau dia mengangkat tangan yang menunjukkan dia itu berdoa, bangsa Israel itu bisa menang. Nah, lalu ada orang yang ngomong begini nih. Saudara tahu tidak kenapa kalau Musa mengangkat tangan di dalam doa itu bangsa Israel itu akan menang? Karena pada waktu dia mengangkat tangan, maka tangannya itu membentuk bayangan salib. Jadi itu sebetulnya bicara tentang salib Yesus. Di dalam salib Yesuslah kita akan menang. Nah, saudara-saudara, ini konteksnya nggak ada ini. Ini ditarik-tarik sendiri begitu. Jadi kembali analogi atau tipologi itu bisa kita pakai atau tidak ya, harus lihat konteksnya itu ada atau tidak ya, bukan ide kita sendiri yang kita masukkan. Contoh lain lagi mungkin seperti apa ya, saya pernah membaca yang tidak ada konteksnya itu seperti 2 Raja-Raja 6 misalnya, bicara tentang sekelompok orang-orang yang belajar sebagai nabi,
di dalam keadaan yang cukup miskin itu, karena orangnya sudah makin banyak, mereka mau membuat tempat tinggal tambahan. Lalu mereka ke satu pinggir sungai menebang pohon dengan kapak pinjaman. Lalu pada waktu menebang, mata kapaknya itu jatuh ke sungai Yordan. Lalu mereka itu teriak, celaka tuanku, ya, kepada Elisa. Ini mata kapak ini jatuh dan itu kapak pinjaman. Lalu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa di situ? Elisa itu melemparkan sepotong kayu, maka kapak itu kemudian muncul kembali. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian kita berkata bahwa kayu yang dilempar itu sebenarnya adalah salib Yesus Kristus, menunjuk pada salib Yesus Kristus. Nah, ini alegori nih. Kita nggak ada itu konteks yang mendukung itu, begitu. Ya, jadi kembali pada konteksnya itu bisa untuk memang kita pakai atau tidak, gitu. Ya, tapi kembali saudara-saudara, itu saya tekankan di yang keempat, grace context, dan yang kedua kita itu Christo fulfillment, redemptive history, itu yang paling sangat kuat ya. Untuk gospel reflections tetap bisa dipakai, tetapi harus berhati-hati. Ya, demikian juga seperti yang tadi kemudian pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, saya mengatakan bahwa ekspresi daripada Abraham dan Sarah, khususnya itu Sarah di situ ditekankan, itu ada konteksnya. Konteksnya dia mengatakan bahwa ya Allah membuat aku tertawa, gitu ya, di dalam ayat yang ke-6. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi ada konteksnya yang kita pakai. Ya, itu mungkin bisa kemudian kita gali bahasa aslinya tertawa di situ dan sebagainya, tetapi harus ada konteksnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, saya menjawab demikian ya. Oke, Silia. Oke, terima kasih Pak. Dan waktu kita sudah habis. Mungkin aku minta tolong Pak Paulus untuk tutup kita dalam doa, terus kita foto bareng. Terus Oke, ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang tergabung di Camp ICC kali ini untuk boleh belajar makin dalam, deeper, tentang kebenaran firman-Mu, baik yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan menggali firman Tuhan yang gospel-centered, maupun juga nanti akan berbicara tentang zaman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk 2 sesi pagi ini yang Tuhan telah pimpin. Kami belajar mengenai apa itu gospel-centered message dan mengapa itu sesuatu yang penting dan harus kami sampaikan saat kami mengajar dan bagaimana kami untuk bisa menggalinya. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang telah kami pelajari boleh benar-benar kami juga camkan dalam hati kami dan Tuhan mampukan kami untuk juga boleh mencernanya lebih lanjut dan menerapkannya baik pada waktu PA pribadi, mengajar sekolah minggu, belajar firman di kelompok kecil, menyampaikan renungan ataupun berkhotbah. Dan lebih penting lagi Tuhan, tolong kami untuk menghidupinya sehingga kami boleh hidup berdasarkan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan telah memimpin 2 sesi ini. Berkatilah sesi-sesi berikutnya Tuhan. Untuk Pak Wahyu Pramudya, untuk Bapak Irwan Pranoto sebagai pembicara, Tuhan juga yang boleh pimpin, berkati mereka, boleh menyampaikan materinya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, dan juga siapkan setiap peserta untuk boleh membuka hatinya, untuk boleh reseptif terhadap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, boleh quickly stand up, and seperti kemarin kita mau foto dengan pembicara kita. Foto.
Untuk cowok-cowok yang ada di belakang, ada Brian Cliff. Kalian karena di tengah sedikit nunduk supaya Pak halusnya kelihatan ya. Yep, you guys at the front just like duck a bit. Yeah, that's right, Cliff. Thank you. Also yang di belakang yang berdua boleh masuk sela-sela. Oke, kalau ke sini juga, sini dikit juga boleh sih. Kok Kenny all good? Oh, oke. Maaf kok harus pindah ya. Di bawah aja. Aku sini. Oke. Kok Kenny that side all good ya? Oke. Kalian jangan lupa untuk squats, oke? Oke Pak, siap Pak. Pak Paulusnya kelihatan ya kok. Oke, all good. Alright, kok Kenny bakal sprint. Go for it. Yay, oke. Thank you Pak. Guys, tunggu, Thank you. just stay here karena buang waktu kalau kalian duduk lagi. Quick announcement, I'm sorry udah bosen lihat aku di sini, tapi it's okay, quickly. Jadi you see the envelopes there, itu DU dari untuk. Jadi we have like a small ICC tradition. Technically in your free time, grab a paper and kalian boleh tulis like secret message, anonymous messages buat teman-teman kalian. So every one of you punya your own envelope, ada namanya. Jadi boleh dimasukin kasih small notes. You can say, oh kamu cantik or something like that, you know, those kind of stuff. Terus habis itu, habis ini kita lunch. Please kalian boleh ganti baju juga karena we're gonna do some games untuk Celia. Do you mind just listen? Wow, thank you. Iya, jadi boleh ganti active wear karena kita bakal main games, nothing too like extreme, tapi boleh ganti kayak just something that is comfortable. By 1:30, 1:30, please be at the gym. If you don't know where the gym is, ask around, find the gym yourself, okay? Games yang kita akan main akan family friendly, jadi untuk family, we encourage kalian juga ikut untuk spend time with the rest of us, gitu. Oh yes, one more thing. Kalau kalian lihat di sebelah envelope itu ada QR code, kalian bisa scan itu for ICC Awards. Now, what is ICC Awards? Kalau kalian tahu Oscars, Grammys Awards, now we have ICC Awards. Jadi kita ada voting system. Kalian bisa vote siapa yang paling, kalau nggak salah kategorinya siapa yang paling punctual, siapa yang paling, apa? Siapa yang paling kiasu, siapa yang paling receh juga, siapa tahu kalian mau vote, temen gue receh banget, I want to vote. Jadi boleh please scan that QR code with your phone and ada Google form for you guys to vote. Yep. Do you have anything else?